Ya. Halo, perkenalkan namaku Salman Wazairah dari Mikrobiologi Pertanian dengan NIM 2147862 PS 17280 golongan P2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum genetika pertanian mengenai persilangan tanaman. Sebelum melakukan penyilangan, terlebih dahulu siapkan alat dan bahan, yaitu cotton bud, plastik klip, dan sarung tangan latex. Cotton bud digunakan untuk memindahkan serbuk sari dari bunga jantan kepada kepala putih pada bunga betina. Plastik klep digunakan untuk mengisolasi bunga betina yang dimaksudkan supaya tidak terkontaminasi serbuk sari bunga lain. Sarung tangan bersifat opsional, digunakan agar lebih steril saja. Tanaman yang digunakan pada persilangan tanaman kali ini adalah cabai rawit besar sebagai tanaman jantan. Capsicum annum L atau yang biasa disebut dengan cabai rawit besar memiliki karakteristik lebih besar dan cenderung tidak pedas. Bunga tanaman cabai rawit besar berwarna putih, memiliki kelopak, memiliki mahkota, dan memiliki benang sari, sehingga disebut sebagai bunga lengkap. 3. Lalu untuk tanaman betinanya saya menggunakan cabai rawit kecil. Capsicum frutescens L atau yang biasa disebut cabai rawit memiliki karakteristik yang kecil dan mempunyai rasa yang lebih pedas. Bunga pada tanaman cabai rawit memiliki kesamaan dengan bunga pada tanaman cabai rawit besar dengan tipe penyerbukan sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan kedua cabai tersebut melakukan penyerbukan secara silang. Langkah pertama dalam melakukan persilangan tanaman adalah kastrasi. Kastrasi merupakan proses pengambilan kotak sari dari pejantan dengan sengaja untuk melakukan persilangan buatan. Kastrasi pada bunga jantan dilakukan dengan menghilangkan mahkota bunga terlebih dahulu agar pengambilan serbuk sari lebih mudah. Setelah mahkota dari bunga jantan dihilangkan, selanjutnya cotton bud ditempelkan pada kepala benang sari agar serbuk sari menempel pada cotton bud. Langkah kedua yaitu penyerbukan. Penyerbukan dilakukan dengan menempelkan serbuk sari dari bunga jantan ke kepala putih bunga betina. Dengan cara cotton bud yang sudah diolesi serbuk sari selanjutnya ditempelkan kepada kepala putih bunga betina. Penempelan ini dilakukan dengan hati-hati agar bunga betina tidak copot atau bagian-bagian bunganya tidak rusak, terutama pada putih. Setelah penyerbukan, dilakukan langkah ketiga, yaitu isolasi pada bunga betina. Isolasi bunga betina dilakukan dengan menutup bunga menggunakan plastik klep agar bunga tidak terkontaminasi oleh serbuk sari lainnya. Setelah semua langkah dilakukan, tahap terakhir yaitu menunggu tanaman tumbuh dan memiliki ciri-ciri peranakan yang baru. Setelah 2 minggu, penampakan dari bunga betina yang sudah diisolasi diketahui bahwa bakal buahnya sudah mulai tumbuh. Namun karena ada gangguan eksternal seperti hujan lebat dan angin kencang, juga sinar matahari yang terlalu intens sehingga bakal akhirnya rontok dan persilangan ini gagal. Faktor lain yang menyebabkan kegagalan dalam persilangan ini yaitu faktor waktu persilangan yang dilakukan pada sore hari, di mana waktu persilangan pada sore hari
tidak sesuai dengan waktu optimal untuk melakukan persilangan cabai. Waktu optimal untuk melakukan persilangan cabai kira-kira pada pukul 8 sampai 9 pagi karena bunga betina belum mekar sempurna sehingga belum melakukan penyerbukan sendiri. Namun, bunga jantan sudah menunjukkan kematangan serbuk sari. Sekian video praktikum persilangan tanaman dengan tanaman cabai yang dapat saya sampaikan. Untuk kedepannya, dapat lebih diperhatikan faktor yang mempengaruhi keberhasilan persilangan tanaman supaya dapat diperoleh anakan baru. Terima kasih.